Masih bersama saya Rina Sukma di Keliling Banjarbaru. Rahmatullah sang penakluk. Sebuah kehormatan bisa duduk bareng sama dewanya industri kreatif yang ada di Banjarbaru. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena berbagai macam jenis usaha sudah dijajal sama orang ini. Mulai dari trading, Ya, mining, ya. MLM juga, Dulu, F&B, ya, udah. konstruksi juga, Dulu pernah. IO, WO, Ya. bahkan jasa kencan juga ada kali ya? Udah. Enggak. Cukup, bro. Kayak gitu bercanda. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa waktu yang lalu pernah viral skuter di Banjarbaru. Nah, Bung Rahmat ini adalah salah satu orang yang pertama kali menjalankan usaha itu ya, Bung. Yang kedua. Oh, yang kedua ya? Yang kedua. Salah Ya. satu kan berarti Salah satu. perintis lah, termasuk Betul. perintis. Nah, sekarang lagi ada proyek apa nih yang baru? Sekarang lagi fokusnya di event organizer sama wedding organizer wedding yang sedang organizer. berjalan sekarang. Oke. Ya. Tapi yang membedakan event IO dan WO yang orang lain apa? Yang membedakan kalau saya sih pasarnya kalau IO saat ini jujur masih merangkak karena baru tahun ini saya memulai untuk IO. Oke. Tapi kalau wedding organizer saya udah jalan dari 2015. Cuman vakum karena ada kegiatan itu tadi yang dulu MLM pernah, terus trading, Trading, ya di tahun 2016 sampai 2019 yang saya jalani kayak MLM. Oke. Terus konstruksi itu juga pernah. Terus trading Trading itu ya tadi. dari 2019. Oh, jadi awal-awal tuh di WO dulu ya malahan ya? Pernah sempat jalan di wedding organizer malahan. Oke. Di 2015 itu saya pernah jalan. Nah, itu dia. Biasanya kan di event-event itu hanya ada foto booth ya kan? Nah, kalau sama Bung Rahmat ini, beliau mengkreasikan yang biasanya cuma foto dijadikan video booth ya sekarang ya. Iya, Nah, video salah booth. satu yang merintis video booth yang kalau ada event berputar-putar itu video booth yang berputar. Nah, ini orangnya yang Iya. merintis. Luar biasa. Dan semua berbagai macam usaha itu diwadahi sama Bi Kreatif ya. Di Bi Kreatif. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Bi Kreatif itu apa? Visi misinya apa? Oh ya, kita flashback dikit ya. Jadi terbentuknya Bi Kreatif ini berawal dari skuter. Nah, Oh, dulu iya, kan ada saya punya usaha skuter namanya Bi Skuter. Aha. Nah, 3 bulan jalan memang saya analisa nggak panjang. Ya, range 1 sampai 3 bulan lah. Oke. Jadi di 3 bulan, Ah, yang pertama kali tutup di Murjani, usaha skuter saya. Karena saya berpikiran ketika jalan 3 bulan, usaha ini bakalan mati. betul. Ini usaha ini bro, usaha momentum, bisnis betul. momentum. Betul. Jadi ketika 3 bulan, saya orang pertama yang stop untuk usaha itu. Dan muncul yang lain pemain-pemain. Muncul yang lain. pemain-pemain Dan terbukti ternyata Jong. setelah 3 bulan selanjutnya Habis, hancur ya. habis. Hancur. Karena Kasihan. orang iya. Udah kelewatan momentum viralnya tuh udah lewat, Iya, udah basi. betul. Jadi untuk orang mencoba naik skuter lagi tuh udah beda. Beda Betul, kayak betul. kemarin tuh yang sampai 2 jam antri. Sekarang udah Awal-awal bulan puasa. bulan kan, puasa, parah. bulan puasa Wih, itu luar antri biasa. sampai 2 jam. Kalau sekarang jangankan antri, di waktu di bulan ketiga saya menjalankan skuter, itu udah nggak ada yang antri-antri. Udah mulai yang tadinya kita omset satu bulannya satu harinya nyampe 8 juta. Wow. Di bulan ketiga itu nyari 2 juta aja udah susah bro. Udah susah. mulai melandai. Makin turun. Sampai sekarang orang udah biasa jadinya kan. Udah biasa. Dulu kan kalau misalkan bro lihat di Murjani penuh dengan orang yang main skuter. Sekarang udah jarang. Iya, mungkin dibentur dengan peraturan juga mungkin ya. Salah satunya itu. Nah, terus orang juga karena value-nya naik skuter itu ya gitu-gitu aja kan, Gitu-gitu orang aja. jadi kayak udah sekali 2 kali udah gitu. Udah. Karena yang dikejar gini loh bro.
skuter ini yang dikejar konten. Oke. Jadi kalau ku analisa dulu tuh skuter ini bukan orang mencoba naik, bukan. Dia keperluan konten. Karena di bulan itu skuter ini dijadikan sebagai salah satu pengisi konten orang-orang yang naik lah. Iya, betul. Jadi ketika orang naik, dia harus mengontenkan momen story, itu gitu loh. bener. Foto di depan balai kota, itu yang dicari. Makanya kan dari skuter itu yang kita jual foto sebenarnya. Ya. Kalau yang naik sih apa? Cuman ya Ya kayak gitu biasa aja kan, kayak sama aja kayak layaknya sepeda inilah, sepeda listrik kayak biasanya aja sebenarnya. Benar. Yang dicari yang fotonya itu. Tapi luar biasanya itu ketika kita melihat momen hanya dengan tipping point, istilahnya suatu hal yang kecil tapi bisa membuat jadi viral. Itu hanya orang-orang yang punya naluri pengusaha menurut saya. Iya. Itu. Dan hebatnya lagi, begitu udah tahu nih, kayak semacam mendapatkan bisikan dari yang di atas ya. Jangan-jangan ada punya orang dalam ya sama yang di atas. Iya, ada bro. Kita kan analisa aja tuh kan. Analisa. Loh, di bulan ketiga ini memang kelihatan drastis penurunan terus turun terus tuh. Jadi sudah settle duluan. Oh, kalau misalkan aku bertahan ya gini-gini aja. Betul. Nah, sebelum orang lain selesai, lebih baik aku selesai duluan. Nah, di situ aku memanfaatkan momen jual skuter dengan harga masih layak. Oke, betul. Jujur, waktu itu aku masih jual di harga 3 juta masih laku. Oke. Malah kan aku jualnya ke kompetitor nih. Si pengusaha skuter yang baru nih. Aku jual malah ke orang-orang itu. Iya, benar. Ketimbang mereka beli baru dengan harga 3,5 juta, di aku jual 3 juta. 3 juta. Udah bisa Murah kan, udah 500 lebih murah. Karena skuterku masih baru-baru juga kan. Dibelilah sama mereka. Jadi dengan 50 unit itu dalam waktu sebulan aku udah bisa jual 40 unit dengan harga 3 juta. Sekarang kita jual di angka nggak usah muluk-muluk 3 juta, 2 juta aja nggak ada jual, nggak ada yang beli maksudnya. Iya serius. Iya, buat apa kan? Kecuali buat pakaian pribadi mungkin. Iya. Tapi ya mending sepeda listrik kan. Mending sepeda listrik sekalian. Kalau itu kan skuter kan cuman buat gaya-gayaan aja bro. Kalau untuk kebutuhan susah. Kayak misalkan kita pakai buat kemana-kemana, dia safety-nya buat kita nggak ada. Iya benar. Maksudnya safety gini loh. Misalkan kita nih mampir ke katakanlah ke Alfamart. Dia nggak ada safety buat keamanan kunci, kita, kunci nggak ada. Iya, Cuman ada tombol on off aja gitu loh. Benar. Kalau kayak sepeda listrik kan masih ada kayak kunci atau apa, keamanannya masih ada lah sedikit. Meskipun kalau misalkan digotong orang masih bisa hilang. Kalau skuter mah nggak ada sama sekali. Jadi kalau untuk dipakai buat pergi ke Alfamart atau ke masjid atau apa itu nggak bisa, pasti bisa dibawa orang gitu loh. Jadi setelah 3 bulan stop jual skuternya, cuan lagi nih, double kan jualnya. Nah itu karena jujur bro, di skuter ini aku jalan 2 minggu udah balik modal. 2 minggu udah balik modal. Luar biasa. Weh, itu luar biasa loh. Iya serius. Jadi jalan 2 minggu udah balik modal. Dan ketika itu aku udah bisa memfranchise-kan usaha di skuter. Kita udah buka pertama buka franchise kita di Playhari. Yang kedua di Balangan, yang ketiga di Tanjung, yang keempat di Rantau. Yang masih jalan? Yang masih jalan cuma satu di Rantau. Oh, Rantau masih ya? Di Rantau masih jalan, kayak di Balangan. Playhari yang pertama kali tutup karena pasar di Playhari katakanlah gagal. Iya, yang kedua di Tanjung, Balangan, yang sekarang masih bertahan di Rantau. Ya, kalau Rantau kan masyarakatnya memang antusias dengan hal-hal yang seperti itu. Terus juga ada tempat-tempat yang enak lah buat main skuter. Dia ada wadahnya kalau di Rantau. Cuman ya itu tadi karena mungkin gimana ya, pasar di sana nggak bisa disamakan kayak di sini bro. Kita jualan di sini 35.000 25 menit. Kalau di sana dari awal mereka buka 20 menit cuma 15.000. Oke. Nah, kita dari menyesuaikan dengan ini ya. Ya, dengan tempat kali ya atau faktor ekonomi atau apa kurang tahu, cuman di sana dari buka memang harganya 15.000 per 20 menit. Iya, murah ya. Padahal aku tuh pengen banget tuh ngundang sekalian berdua sama Mbak Ica. Jadi Bung Rahmat ini couple-planner. Jadi dia suami istri itu sama-sama pengusaha. Istrinya ada angkringan diang juga. Iya. Dan macam-macam usahanya. Keren. Nah, jadi kita balik lagi. Tadi kan flashback tuh. Nah, terbentuknya CB Kreatif tadi. Jadi di awal waktu jual skuter punya lumayan nih modal.
yuk kita coba inovasi baru. Kayaknya di sini masih belum ada tuh yang namanya video booth. Oke. Nah, mencobalah setelah ya 1 bulan lah aku analisa masalah video booth, karena video booth ini nggak semua orang bisa menjalankan. Betul. Ya, orang punya uang belum bisa menjalankan ini karena Betul, apa, dia betul. perlu skill. Betul. Jadi gini loh, teman-teman, aku ini orangnya backgroundnya dari orang seni. Nah, orang seni dulunya pernah ngeband juga. Iya, benar. Ya pernah menjalani fase-fase mau jadi artis tapi gagal. Iya, iya bro. Ya tapi kalau orang seni itu memang multi talent. Otak kanan dan kirinya tuh cepet-cepetan. Nah ini terbukti nih. Jadi pecinta seni berbanggalah Anda. Ah terus. Ya, jadi setelah 1 bulan menganalisa, dapat tempat orang jual gear video booth-nya itu, langsunglah coba buka. Pertama kali memasarkan itu saya ingat sekali, 3 hari sebelum acara wedding teman, saya beranikan menggratiskan itu. Karena kapan Riset lagi? dulu nih kan, Ya, riset riset. sekalian gitu kan. Jadi jujur bro, mencoba itu langsung di acara orang kawinan, di acara Jadi riset wedding orang. sekalian promosi. Sekalian ya kan? promosi. Hebat. Nah, untungnya di event pertama itu sukses. Oke. Nah, disitulah awal mulai kita jualan. Karena kan dari situ kita punya konten, punya Betul, bahan buat betul. jualan gitu loh. Sama orang banyak datang ya kan? Banyak datang, sekalian aku bagi brosur, sekalian orang, wih ini apa lagi gitu loh. Bentuk orang biasanya kan foto booth tuh. Sekarang ada video booth. Video boothnya canggih lagi, yang tadinya orang cuma diam, kameranya mutar, setelah turun langsung dapat hasil. Iya benar. Nggak pakai nunggu malam upload atau nunggu apa. diedit atau Jadi segala macam, iya nggak ya. perlu. Jadi hebatnya aplikasi ini, dia setelah turun langsung jadi, langsung ada slow-mo-nya, ada videonya, ada bumerangnya gitu loh. Ada lagunya, sudah ada overlay-nya gitu loh. Oke. Di sini, dan itu nggak ada di sini gitu loh. Dan ini kayaknya satu-satunya ya? Atau ada kompetitor lain? Sekarang sudah banyak. Oh, sudah banyak. Cuman Big Creative tetap yang paling atas. Oke. Iya, karena apa bro? Dia awal duluan dan marketnya sudah dapat duluan. Benar. Ini bukan curang atau apa ya? Ya wajar lah dalam bisnis. Sering aja tuh aku buka Instagram kompetitor Nah, sepi. Oke. Sepinya dalam artian mereka nggak ada kerjaan, nggak ada updatean. Kalau aku alhamdulillah dalam 1 bulan 6-8 kali job. iya benar. Karena gini bro, karena punya value itu hanya bisa dibilang value ada 3 faktor. Pertama, yang jadi yang pertama, yang terbaik, atau yang terbeda. Kalau kita bisa menjadi yang pertama, itu akan diingat orang terus. Apalagi kalau bisa menjadi yang terbaik gitu. Iya. Apalagi kalau bisa menjadi yang terbeda, salah satu aja udah luar biasa. Nah itu makanya kita akan punya apa ya, konsumen pastilah. Mereka akan dengan senang hati merekomendasikan ke Ya, betul. teman-teman yang lain di sini. Apalagi kan kita untungnya menjadi yang pertama itu, kita akan selalu bisa berinovasi kemana arahnya. Ya. Jadi sekarang masih jalan ya. Masih. Kalau ini, nah Masih kalau ini. untuk video booth udah dianalisa, ya 3 tahun masih oke lah. 3 Oke. tahun masih oke. Karena dia pengganti foto booth itu tadi kan. Foto booth. Foto booth mungkin udah mulai agak menurun. Gitu-gitu aja. Karena kan. diperlukan juga bro. Jadi kayak gini loh. Contoh nih, misalkan Bro Sukma ngadain wedding. Oke. Ngadain wedding, otomatis kan Bro Sukma nggak mungkin pengen acara weddingnya diketahui orang. Iya benar. Video booth bisa menuhi itu. Betul, Karena betul. apa? Di video booth itu kan sudah ada ya, kita katakanlah frame. Di frame itu sudah ada happy wedding Sukma dan bla 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 misalkan. Nah, ketika orang naik situ kan dia merasakan nih, wih, ini new eksperimen nih buat aku, Benar, pengalaman terbaru buat aku naik hal begituan gitu kan. Betul. Ketika dia naik itu otomatis kan dia mau posting nih. Mau posting ke Instagram. Sekarang kan apa-apa aja Iya medsos mainnya gitu loh. Nah, secara tidak disadari dia memposting acaranya si orang yang punya hajat, yang punya acara itu gitu loh. Makanya ini kan acara gathering aku sikat, acara wedding aku sikat, ulang tahun juga. Nah, pertemuan apa gitu iya, kan. semuanya itu reuni. aku sikat Apalagi semua. mau bulan puasa ini, wah cuan sekali. Bulan puasa nih panen lagi bro. Pasti panen. Karena
kayak buka bareng apa segala macam, mereka kan perlu yang namanya dokumentasi. Apalagi ini kan baru nih. Kalau sekedar foto-foto sudah biasa lah. Handphone juga bisa. Kalau yang kayak gini kan nggak bisa semua orang. Betul. Nah, makanya diperlukan lebih kreatif. Betul. Gitu, bro. Oh iya. Jadi memang segala macam kreativitas terkumpul di situ ya, diarahkan, difokuskan, makanya namanya jadi Be Kreatif. Gitu. Luar biasa, keren ya Be Kreatif itu. Jadi selain daripada IO dan WO tadi, di Be Kreatif ada apa aja lah gitu? Oh iya bro, aku lupa. Jadi gini loh, Be Kreatif ini sebenarnya induk usahanya. Oke. Nah, jadi di Be Kreatif itu kita ada banyak sebenarnya. Oke. Di Be Kreatif itu ada sewa tenda, juga. panggung, kipas angin, pokoknya keperluan wedding lah. Jadi aku bukan sekedar menyiapkan video booth. Oke. Jadi kalau misalkan di satu event wedding, aku sudah bisa mengcover semuanya. Kayak dari make up sih vendor, make up vendor. Kayak dekorasi masuknya di Be Kreatif. Betul. Kipas angin, AC, tenda. Terus kayak tenda. Pelaminan itu udah ada di Be Kreatif semuanya. Kayak foto video wedding juga ada. Be Kreatif itu punya gitu loh. Sampai Musik kayak entertainnya maunya ke organ tunggal ada, akustik band ada, gambus misalnya. Gambus saat ini masih belum. Oh belum ya? Karena saya kurang suka gambus. Jadi gambus nggak ada, akustik band ada, kayak organ tunggalnya ada. Nah, jadi kalau misalkan orang datang ke Be Kreatif, solusinya ada di situ. Solusinya semuanya ada di situ. Kalau untuk wedding, IO, gathering semuanya ada di situ. Nah, dan pembedanya tadi, kita bisa menyediakan dari IO yang lain yang belum bisa menyediakan, kita bisa gitu kan? Iya, karena aku punya sendiri. Kayak yang kayak AC, kipas, terus tenda, panggung, pelaminan aku punya sendiri. Ada tempat produksi yang sendiri gitu loh. Betul. Nah, sama di Be Kreatif juga ada yang namanya Be Jalanan. Di jalanan apalagi tuh? Be Jalanan itu sebenarnya B-nya ya dari B itu tadi ya. B itu wadah yang tempat nama usahaku lah. Be Jalanan itu tempat buat travel. Travel. Cuman kita saat ini melayaninya masih buat orang-orang yang mau wisata religi di daerah Kalsel sampai Balikpapan. Masih Balikpapan ada. Karena aku punya satu mobil Hiace. Jadi Hiace itu tadi yang kita pergunakan buat travel lah. Kayak misalkan mau ke Kota Baru jalan-jalan, atau keperluan teman-teman buat satu perkantoran misalkan mau jalan kemana-mana. Banyak juga tempat wisata kan, tempat wisata, daerah Tanah Bumbu, Pulau Laut, Tanah Laut. Ya, sampai ke Balikpapan kita masih bisa lah. Apalagi wisata religi kan di Kalsel. Iya, paling sering sih bro wisata religi melayani orang itu. Nah, kita punya tiga Hiace. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari mobil pun sewa bisa. Kali aja pengen bepergian ke Balikpapan, tapi nggak mesti traveling, mau ada acara urusan kantor atau apa gitu kan, bisa aja pakai Hiace itu juga ada. Itu ya. Pokoknya travel lah, tapi itu sudah sama supir gitu. Udah supir, udah pokoknya duduk manis lah. Udah. Bensin, solar juga ya. Solar. Oke, Bung Rahmat ini kan usahanya banyak dan berbagai macam bidang. Bagaimana mengelola itu semua? Apakah harus Bung Rahmat sendiri yang menguasai atau didelegasikan ke orang lain? Jadi kalau misalkan kayak usaha, nggak mungkin semuanya aku yang handle. Betul. Cuman di awal aku yang terjun bro. Tapi kita harus menguasai atau di awal investasi aja? Enggak, aku nggak ada yang namanya investasi. Aku terjun di awal. Kayak misalkan tenda. Ya kayak misalkan tenda kan di awal memang aku terjun lah. Kayak tenda ini harus aku terjun. Tapi kalau misalkan sudah jalan usahanya, aku kasih satu orang kepercayaan buat handle. Nah, terus kayak misalkan sound system, itu di awal aku memang terjun ke lapangan, terjun langsung ke lapangan. Oh, kayaknya soundnya perlu kayak gini. Oh, kurangnya di sini. Oh, settingnya harus kayak gini. Itu di awal aku ke lapangan, ke lapangan. Tapi ketika sudah jalan, ada satu orang yang kupercaya buat atur itu, buat atur aja. Jadi kayak ini udah jalan kan semuanya, dia tinggal lapor aja. Bang, ini di sini bang, sudah aman. Ini perlunya kita kayak gini, sudah by phone aja. Mungkin kalau misalkan ada waktu, aku datang sebentar buat ngecek gitu aja.
Oke, jadi gitu ya. Jadi kita memang harus kita sendiri menguasai. Jadi jangan asal-asal memulai usaha aja tapi kita nggak ngerti apa-apa terus langsung didelegasikan ke orang lain. Jangan. Kira-kira hitungan waktu ya? Iya, hitungan waktu. Banyak pengalaman teman-teman yang lain yang ya terjatuh di lubang yang Sama. seperti itu. Dan investasinya nggak main-main, ada yang 200, 500 itu uang semua. Jadi memang harusnya kita menguasai dulu ya. Menguasai dulu, baru ya yang namanya juga usaha kan ya. Sebelum kita terjun perlu analisa dulu, survei di lapangan kan ya. Oh pasarnya ini kira-kira bagus apa enggak? Oh kompetitor kita kayak gimana sih? Betul. Kalau misalkan kompetitornya memang sudah kuat, kalau mau buka usaha ya mestinya mending nggak usah. Betul. Daripada blunder kan. Sayang karena kalau kayak kita kan masih kurang uang. Betul. Lebih uang, masih betul, kurang uang. betul. Lebih baik cari aman lah, cari usaha. Ya kalau aku sih bilangnya gini bro, follow the trend line, not the headline. Artinya mulailah usaha yang orang masih belum memulai. Oke. Jangan memulai usaha yang orang sudah ada memulai duluan. The headlines dia udah di atas duluan gitu loh. Kalau kita mulai usaha itu ketika orang udah di atas, udah menguasai pasar, buat apa gitu loh? Kita perlu hanya usaha buat remah-remahnya kita buat usaha ngejatuhkan dia dulu kan, buat jadi headlinesnya, buat jadi orang di kepalanya, gitu loh. Yang akan terjadi nanti persaingan tidak sehat. Nah itu. Pemurah-murahan harga. Ya, main harga, banting-banting harga. Nah itu sudah menurutku terjebak dalam pasar tidak sehat sih. Betul. Gitu sih. Jadi itu tadi dari pesan orang yang berpengalaman sekali ya dan terbukti hampir 85% usaha yang Bung Rahmat jalankan masih bertahan sampai sekarang dan mungkin masih cuan ya. Masih cuan. Malah ini udah makin naik. Yang tadinya 1 bulan omsetku ya masih 1 digit, sekarang udah 2 digit. Target insya Allah mudah-mudahan karena di 2023 alhamdulillah nih bro dapat investor lagi. Jadi aku mau membesarkan yang ada dan alhamdulillahnya lagi investornya nggak ribet. Sama sekali nggak ribet. Jadi cari investor itu usahakan yang satu frekuensi dan gak mempersulit kita gitu ya. Iya betul. Yang kalau ribet itu kalau dari awal udah ribet mending nggak usah. Karena akan dampak ke kita kan, usaha yang ada juga ikut keganggu. Pernah pengalaman nggak sih sama investor ribet? Investor ribet kebetulan jangan kasih nama. Nggak saya kasih nama ya. Ada lah pokoknya dulu pernah join. Cuman ribetnya sih dikarenakan ketika cuan diam, ketika rugi keluar. Nah, itu dulu waktu manusiawi sekali ya. Dulu waktu cuan pembagiannya segitu-gitu aja kan. Tapi ketika mulai merosot dan teriak-teriak. Nah, ketika rugi teriak-teriak menyalahkan. Itu Indonesia banget. Kasih kalau gitu. Oke, keren sekali ya. Dari jenis model usahanya Bung Rahmat ini sepertinya memang jago sekali dalam menangkap peluang dan mengelola aset ya. Boleh nggak berbagi gimana cara menangkap peluang potensial yang bisa dibikin usaha? Kan banyak ya. Jadi gini bro, ini pribadi aku ya. Mencari peluang usaha kita nggak usah muluk-muluk keluar dari Indonesia. Nah, dari ya luar kota yang terdekat-dekat lah, kayak misalkan negara lagi kota lebih maju lah, kota lebih maju dari Banjarmasin kan, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Nah mungkin kita untuk membuka usaha bisa kita lihat di 4 kota itu aja dulu. Misalkan oh ini potensinya yang ada di sana tapi nggak ada di sini. Oh ini kayaknya bagus nih. Kayak contoh kan jujur kayak skuter. Aku ngambilnya kan dari Jogja. Betul. Dari Jogja sebenarnya. Dari Jogja ngambil potensi. Malah sudah mau melandai di Jogja kan. Cuman karena di sana daerah ini bro, daerah wisata. Betul. Orang luar kan masih banyak tuh. Kalau tempat kita kan bukan daerah wisata. Iya. Yang naik ya itu aja orangnya. Betul. Nah ngambil peluangnya sih kayak gitu aja.
Cuman kita lihat dulu pasar di sini. Kalau pasar di sini masuk, Cocok apa enggak gitu apa enggak dulu kan sama orang di sini. Kalau misalkan gak cocok, enggak. Kalau misalkan cocok, dicoba. Jadi jangan memaksakan ya. Jangan dipaksakan. Kan ada beberapa bisnis yang mungkin dijalankan di sana sukses, di sini enggak ada gitu loh. Kalau misalnya merintis usaha yang belum pernah ada misalnya, ya nggak tahu ya, mungkin kita yang nggak tahu misalnya, itu kita meriset dan mencoba, artinya kita memasuki pasar gelap. Belum pernah ada yang terbukti sukses, misalnya kita ada ide nih ingin menjalankan usaha itu pandangan bro gimana? Kalau itu Terlalu berisiko ya? high risk ya. Jangan kalau kayak gitu, kecuali kita ya itu tadi kelebihan uang boleh aja, tapi kalau yang high risk, jujur bro, untuk usaha yang high risk aku nggak recommended lah. Jangan sesekali ambil yang resikonya gede, hasilnya juga itu nggak perlu. Apalagi resikonya yang akan menghancurkan. Misalnya dalam artian kita harus menjual aset, misalnya menjual rumah hanya untuk usaha yang belum jelas terbukti. Iya, itu jangan sekali ya. jangan tergoda masalah hasil lah. Kita harus riset dulu kan ya. Iya. Lihat dulu, oh ini kalau misalkan aku mengeluarkan uang sekian, kira-kiranya BP-nya kapan, sama resikonya apa gitu loh, sama usaha kita, sama kita pribadi dulu yang penting. Sama kita pribadi. Kan banyak tuh usaha-usaha yang kayak gitu, misalkan kita kembali lagi misalkan kayak MLM. Oh, aku perlu modal misalkan 100 juta. Tapi dalam 2 bulan aku mungkin udah bisa dapat 500 juta. Itu kan high risk tuh. Suhunya MLM ceritanya. Iya, high risk. Cuman kalau misalkan kena hokinya, ya itu tadi langsung melejit. Hasilnya langsung melejit. Ya. Cuman resikonya besar gitu loh. Iya. Oke, jadi gitu ya. Kalau melihat pasar yang potensial tadi, kita harus riset dulu. Ya. Jangan langsung asal buka aja. Memang Betul. setiap usaha itu beresiko ya kan. Iya, betul bro, semuanya. Tapi usahakan pilih resiko yang Terminim lah, yang kecil-kecil aja. Betul. Nah, sekarang strategi marketing yang cocok untuk target market Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru ya, itu gimana strateginya Bang? Apakah ada khusus, kan usaha Bung Rahmat ini kan macam-macam ya, dan terbukti selalu viral sih menurut aku ya, menurut pandangan pribadi. Nah, apakah Bung Rahmat punya komposisi khusus? Boleh dong berbagi. Ya, jadi gini, jujur, dulu kan belajar masalah ini nggak jauh-jauh dari YouTube, dari YouTube, motivasi A, cara ini, strategi A, B, C, dah lain-lain lah pokoknya. Cuman menurutku terlalu ribet dalam artian yang A ngomongnya kayak gini strategi marketingnya, yang B kayak gini, yang C kayak gini, mereka punya strategi masing-masing. Terlalu banyak. Jadi kalau aku pikir, oh kalau misalkan strategi A kita pakai di Banjarmasin nggak bisa, strategi B kita pakai di Banjarmasin bisa, misalkan kayak gitu loh. Jadi kok ambil untuk paling mudah, untuk strategi marketing paling ya worth it-nya dijalankan di Instagram bro. Di Instagram. Jadi aku berbagi dikit bro. Usahaku ini kan di bidang jasa. Di bidang jasa. Pemasaran yang paling simple kulakukan di Instagram. Karena aku nggak punya Facebook. Kalau seandainya punya Facebook? Di Facebook juga, marketplace kan ada tuh katanya di situ. Iya benar. Nah, karena aku nggak menguasai di Facebook, aku mainnya di Instagram sama OLX. Ini bukan iklan atau apa ya, nggak dibayar masalahnya. Cuman Instagram sama OLX itu kayaknya udah cukup. Sisanya dari servis kita, orang bakal bercerita ke A, ke B, ke C, di mereka cerita sendiri lah dari servis. Rekomendasi dari orang langsung ya, testimoni dari orang langsung gitu kan. Sama satu orang timku buat konten kreator. Itu aja jadi sih. kita memang harus menyediakan khusus Punya, untuk harus tim kreator ya. Iya, tim itu harus ada. Saat ini harus ada. Jadi orang bilang kayak admin itu nggak perlu. Kalau bagiku perlu. Karena admin itu dia, jadi gini bro. Adminku itu kerjanya dari jam 9 sampai jam 4 sore.
yang perlu dikerjakan cuma satu konten per hari buat Instagram, buat Instagram. sama jagain OLX buat admin. Kalau ada Kerjanya itu order aja. atau apa. Jadi dia mau datang koloran atau datang pakai baju daster aja, itu aku nggak peduli. Yang penting dia datang ke kantor, duduk, Nah, lakukan satu konten, dia bikin satu konten, sama jadi admin Instagram sama OLX ku. jadi cewek nih bro. Cewek dong. Cuma kalau misalkan dibilang cantik apa enggak, aku nggak perlu itu. Oke. Yang penting dia bisa bikin konten, bisa melayanin orang jadi admin Instagram sama OLX, udah selesai. Kewajibannya dia cuma itu bro, satu hari. Sabtu Minggu libur, udah. Jadi ketika kita menemukan media yang cocok untuk berpromosi, harus diseriusin ya. Harus. Nah, Wajib. Jadi kita memang harus konsisten untuk menghadirkan konten satu hari itu tadi ya. Wajib. Konten wajib. Saat ini jualannya kita memang di situ. Intinya diseriusin lah ya ketika kita menemukan komposisi yang terbaik untuk mempromosikan usaha kita. Jangan coba-coba. Misalnya, kayaknya Instagram gak cocok nih, merah, pindah ke lain. Harusnya diulik lagi ya gimana. Betul. Dibenahi lah pokoknya itu, diperbarui. Kita ikutin, konten sekarang asiknya yang lagi viral kayak gini nih. Nah, mungkin kita ambil dari soundnya kayak atau apa yang bikin Instagram kita menarik gitu loh. Contoh misalkan aku jualan konten dengan lagu-lagu lama, kayaknya udah, oke. Contoh, misalkan aku jualan konten dengan lagu lama yang bukan lagu viral saat ini. Itu sudah minus, bro. Karena orang biasanya dengar dari sound dulu kan. Betul. Sound ini yang lagi viral nih. Setidaknya dia dengar lagunya. Dengar lagu itu setidaknya. Otomatis akan lihat juga. Sambil lihat. Oh ini, menarik nih. Nah, sama biaya ini aja sih, biaya sponsor. Cuman aku ngambil Sponsor sponsornya. itu maksudnya selebgram? Nggak, beriklan di Instagram. Oh, beriklan di Instagram. Ya, yang kayak misalkan bro buka Instagram ADS gitu ya? Ya betul, kayak gitu. Jadi secara tidak disadari kan orang waktu buka Instagram keluar iklan. Itu kebajetkan 1 minggu 100.000 aja. Itu yang lumayan ya? 100.000 aja bro. Tapi lumayan ya hasilnya ya? Berarti memang konten kreatornya nih yang jago nih. Konten kreator memang disyaratkan jago bikin konten yang menarik gitu loh. Betul, konten yang saat ini lagi viral kita ikutin kayak gitu. Karena kita mau Facebook ADS atau Instagram ADS itu minimal sekarang kan untuk biaya per harinya itu 20.000 ya. 20.000. Betul. Dan banyak kalau orang yang nggak ngerti konten dan cara mempromosikannya, satu kali lihatnya itu jatuhnya mahal. Ada yang bahkan sampai Rp500, Rp1.000, satu klik nge-like aja. Tapi kalau yang yang memang kontennya bagus, terus kita bisa bikin bisa menargetkan orang-orang yang memang menjadi target market kita, itu akan lebih murah malahan. Jadi semakin banyak like-nya itu malah semakin murah. Oh, gitu. Iya. Berarti kalau 100.000 satu minggu itu kan bisa dipastikan pasti dan terbukti ramai kan, berarti itu jago kontennya. Jadi gini, 100 minggu per minggu itu bukannya dia beriklan setiap hari. Iya benar. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu biasanya aku ambil di hari Senin. Oh, di hari Senin buat beriklannya. Karena waktu produktif orang kan biasanya di hari Senin. Karena kalau misalkan kita beriklannya di hari Sabtu Minggu, bro, itu sibuk ya? Orang sibuk. Orang yang kayak misalkan lagi pengen jalan-jalan atau apa weekend gitu loh, weekend. Jadi ngambilnya biasanya di hari Senin atau enggak Rabu gitu loh. Ngambilnya. Dia iklannya 1 hari aja. Dalam 1 minggu 1 hari. Bukannya dalam 1 minggu 100.000 1 minggu, dia enggak. Oh, aku ngambilnya untuk 100.000 untuk 1 hari dalam radius misalkan berapa kilometer. Nah, dari titik yang aku tentukan, misalkan titiknya di Banjarmasin, radius berapa kilometer itu yang kena orang gitu loh. Tapi tetap dia pasti akan kembali ke kualitas konten kita. Iya, pasti. Dia pasti kembali ke sana. Itu luar biasa. Ilmu baru nih menurut saya. Jadi berpromosi itu baiknya di hari sibuk ya. Kalau di hari weekend, kayaknya orang malah lebih banyak jalan-jalan, main-main. Ya, betul. Di media sosial nggak terlalu ini. Karena gini bro,
aku lihat dari analisa ketika aku update story di hari kerja sama weekend, daya tarik orang untuk melihat lebih banyak di hari kerja. Di hari kerja itu. Kalau di weekend, yang tadinya viewersku di Instagram, misalkan aku ketika 1 kali update story, viewersnya misalkan katakanlah 200 orang Oke. di weekend. Tapi kalau misalkan di luar weekend, dia malah lebih dari 200. Nah, jadi kalau aku pikir, oh kayaknya di weekend orang malah jarang buat buka-buka scroll Iya, betul. kayak status gitu loh. Benar. Malah jarang. Nah, disitulah aku berpikiran, oh kayaknya lebih bagus kita untuk beriklan di hari yang jangan weekend lah, yang di hari kerja aja gitu. Betul. Analisa juga nggak sembarangan. Iya, memang Kenapa algoritma Instagram itu nggak bisa ditebak, tapi kan itulah yang Bung Rahmat sarankan untuk teman-teman yang ingin memfokuskan marketnya di Instagram. Iya. Oke bro, keren banget. Terus terakhir nih, pertanyaan terakhir. Konsep rezeki menurut Bung Rahmat gimana nih? Konsep rezeki, ya, gimana ya? Ya. Jadi gini bro, kalau untuk konsep rezeki bukan ria atau apa ya, sedekah paling utama. Oke. Sedekah, nggak usah aku sebut nominal atau apalah segala macam bentuk sedekahnya kayak gimana, yang jelas sedekah. Yang kedua, karena aku menjalani, kuusahakan dalam kurun satu minggu yang jelas di hari Kamis atau malam Jumat atau hari Jumat lah. Oke. Ku coba buat baca surat Al-Waqiah. Itu yang ku coba istiqomahkan, karena aku pernah mendengar kutipan dari salah satu, ya lihat di Instagram juga sih sebelum. Amalannya itu aja sebenarnya bro. Luar biasa. Nah jadi aku coba kayaknya yang cocok sama aku ya, kan sebelumnya aku punya amalan yang lain lah sebelumnya, tapi bukan yang gak percaya amalan atau apa, cuman ketika aku mengerjakan yang ini, yang amalan yang surah Al-Waqiah ini tadi, cocok. Pintu rezeki alhamdulillah terbuka. Sama jangan lupakan yang namanya orang tua, ibu, karena orang tua laki kan sudah nggak ada, sisa ibu nih. Jadi ibu aja sih yang diperhatikan. Kita sisihkan lah buat ibu. Pada orang tua. Ya, berbakti pada orang tua itu yang paling penting juga sih sebenarnya. Itu aja sih bro. Jadi sama kita jauhi yang namanya hal-hal maksiat. Oke. Siap ya. Iya, hal-hal maksiat udah lewatin lah. Dan alhamdulillah bro, saya juga jadi luar biasa ya. Itu tadi konsep rezeki menurut Bung Rahmat, ketika kita bisa bersedekah, Ya. ketika kita bisa berbakti kepada orang tua, dan Betul. bisa mengamalkan apa yang sudah kita tahu ya secara agama gitu. Betul. Kita kerjakan, itu rezeki yang Alhamdulillah. luar biasa. Ya, itu Keren tadi banget. yang paling penting bro, kita hindarilah yang namanya udah jalan-jalan yang gak benar lah. Maksiat gitu ya. Maksiat lah, bangsat gitu maksiat. Dan saya tahu seperti apa Anda. Saya juga tahu Anda seperti apa. Ampun suhu. Oke, itu tadi sharing-sharing bisnis dari Bung Rahmat, dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman penonton Keliling Banjarbaru. Terima kasih Bung Rahmat sudah mau berbagi. Yo. Semoga usahanya semakin lancar. Amin. Bisa berbagi rezeki dengan orang lain, mengisi dapur-dapur orang biar bisa ngebul, Ya. dan disehatkan badan Bung Rahmat, anak, istri, Amin. dan seluruh keluarga. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube Keliling Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.